Tepat 2 jam setelah aku memakamkan putra tunggalku yang baru berusia 7 tahun, sebuah telepon misterius mengubah duka menjadi horor yang paling nyata. Ibu Arini, Elang tidak mati karena sakit. Dia dibungkam. Begitu suara di seberang sana berbisik dengan gemetar. Saat aku kembali ke rumah mewah yang kini terasa seperti kuburan dingin, aku baru menyadari satu kenyataan yang menghancurkan jiwaku, bahwa monster yang meracuni darah dagingku sendiri adalah pria yang selama 10 tahun ini aku panggil suami. Bagaimana mungkin seorang ayah tega mencium kening anaknya setiap malam sambil memberikan dosis racun mematikan? Sebelum kita masuk ke detik-detik menegangkan saat Arini menyusup ke sarang iblis suaminya untuk menuntut balas, pastikan teman-teman sudah klik tombol like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita penuh hikmah dan ketegangan lainnya. Dan absen dulu yuk teman-teman sedang menonton video ini dari kota atau daerah mana saja. Tulis di kolom komentar ya. Mari kita saling menyapa. Langit di atas pemakaman elit San Diego Hills sore itu seolah kehilangan warnanya. Kelabu, pekat, dan berat. Seakan ikut memikul beban peti kayu putih kecil yang perlahan diturunkan ke liang lahat. Angin berembus kencang, membawa aroma bunga melati yang menyengat, bersaing dengan bau tanah basah yang pekat dan menusuk indera penciuman. Setiap butiran tanah yang jatuh di atas permukaan peti terdengar seperti dentuman palu di hati Arini. Arini berdiri kaku di tepi lubang itu, tubuhnya gemetar meski ia berusaha sekuat tenaga untuk tetap tegak. Gaun hitam sutra buatannya terasa seperti kulit kedua yang membeku, mencekik napasnya di tengah udara yang kian menipis. Di sampingnya, Baskara, sang CEO yang disegani, pria yang selama 10 tahun ini ia panggil suami, merangkul bahunya dengan sangat erat. Terlalu erat, hingga kuku-kuku pria itu seolah menancap di balik kain gaun Arini, memberikan tekanan yang alih-alih menenangkan, justru terasa seperti sebuah peringatan. Ikhlaskan sayang, Elang sudah tenang. Dia sudah berada di tempat yang jauh lebih indah. Bisik Baskara. Suaranya rendah, bariton, dan penuh dengan getaran yang terdengar sangat meyakinkan bagi siapapun yang mendengarnya. Sebuah sandiwara duka yang sempurna. Namun bagi Arini, suara itu terasa dingin seperti es yang merambat di tulang punggungnya. Arini tidak menjawab. Matanya yang sembab dan merah menatap kosong pada tumpukan tanah yang perlahan menelan sisa-sisa keberadaan putra tunggalnya. Elang, bocah 7 tahun yang baru saja merayakan ulang tahunnya minggu lalu, dinyatakan meninggal dunia 3 hari yang lalu. Diagnosis dokter di rumah sakit swasta mewah milik kolega Baskara sangat singkat dan dingin. Gagal jantung mendadak akibat anomali medis. Sebuah penjelasan yang tidak masuk akal bagi Arini. Elang adalah anak yang sangat aktif, tidak pernah mengeluh sakit, dan selalu lulus tes kesehatan tahunan dengan nilai sempurna. Para pelayat berdiri melingkar dengan wajah-wajah yang dipoles keprihatinan mahal. Ada jajaran direksi dari perusahaan Baskara, para sosialita yang lebih sibuk mengatur letak kacamata hitam mereka daripada berdoa, hingga kerabat jauh yang datang hanya untuk memastikan mereka terlihat di acara duka orang berpengaruh. Arini bisa mendengar bisik-bisik mereka yang terdengar seperti dengungan lebah yang mengganggu. Sayang sekali ya, pewaris tunggal kerajaan Baskara pergi secepat ini. Bisik seorang wanita di barisan belakang. Takdir memang tidak mengenal harta, sahut yang lain. Kalimat-kalimat itu terasa seperti garam yang ditaburkan di atas luka terbuka. Tuhan lebih sayang padanya, kata mereka. Namun di dalam batin Arini, ada naluri yang menjerit liar. Seorang ibu tahu kapan anaknya pergi karena takdir, dan kapan ada sesuatu yang dipaksakan. Dunia ini tidak seharusnya berakhir sesingkat ini bagi seorang anak yang baru saja mulai bermimpi menjadi astronot. Prosesi selesai. Satu persatu pelayat menjabat tangan Baskara, memuji ketabahan pria itu sebagai seorang ayah yang tetap mampu berdiri tegak di saat dunianya runtuh. Arini hanya bisa mengangguk lemah, membiarkan Baskara menjadi juru bicara bagi duka mereka, sementara ia merasa jiwanya telah ikut terkubur bersama Elang. Mari kita pulang Arini. Udara mulai lembab dan dingin. Kau bisa jatuh sakit jika terus di sini. Ajak Baskara sambil menuntunnya menuju mobil SUV hitam lapis baja yang menunggu di gerbang. Baskara membukakan pintu untuknya dengan gestur yang sangat sopan. Namun matanya tidak pernah benar-benar menatap mata Arini. Sesampainya di rumah mereka yang megah di kawasan perumahan elit,
Suasana sunyi yang mencekam langsung menyambut. Rumah mewah bergaya Eropa modern itu kini terasa seperti museum yang membeku, dingin dan tak berjiwa. Tidak ada lagi suara tawa elang yang biasanya bergema di lorong. Tidak ada lagi derap langkah kakinya yang kecil. Tidak ada lagi gema mainan mobil-mobilannya yang sering menabrak furnitur jati mahal di ruang tengah. Baskara bahkan tidak menemaninya masuk lebih dari ruang tamu. Arini, maafkan aku. Ada urusan darurat di kantor yang harus aku selesaikan bersama Sofia. Ini soal laporan keuangan kuartal ini yang tidak bisa menunggu. Kau istirahatlah, ucapnya tanpa menunggu persetujuan Arini. Ia langsung melangkah menuju ruang kerjanya, di mana Sofia, sekretaris pribadinya yang selalu tampil terlalu rapi, sudah menunggu dengan berkas-berkas di tangan. Arini berjalan gontai menaiki tangga menuju lantai 2. Ia masuk ke kamar Elang, satu-satunya tempat yang masih terasa seperti rumah. Kamar itu masih menyisakan aroma minyak telon dan sisa bau susu coklat favorit Elang. Di atas tempat tidur yang rapi, duduk sebuah boneka robot yang tangannya sedikit robek. Mainan kesayangan yang selalu dibawa Elang kemanapun ia pergi. Arini memeluk boneka itu erat-erat, membenamkan wajahnya di kain robot yang kasar, dan akhirnya membiarkan bendungan air matanya runtuh sepenuhnya. Isak tangisnya pecah dalam kesunyian kamar yang gelap. Ia merasa gagal. Ia merasa telah kehilangan dunianya. Tiba-tiba, ponselnya yang tergeletak di nakas bergetar kuat, memecah kesunyian. Sebuah nomor tidak dikenal muncul di layar digitalnya. Arini ragu sejenak, namun nalurinya mendesak untuk mengangkat panggilan itu. Halo? Suara Arini terdengar serak dan hancur. Hening sejenak di ujung sana. Hanya terdengar suara napas yang terburu-buru, berat, dan desingan angin yang kuat. Seolah orang di seberang sana sedang bersembunyi di tempat terbuka yang berisik. Ibu Arini, ini saya Ibu Lastri, wali kelas Elang di sekolah. Suara di seberang sana berbisik sangat pelan, nyaris tak terdengar, penuh dengan ketakutan yang nyata. Ibu Lastri, maaf, saya tidak melihat ibu di pemakaman tadi. Saya tidak berani datang, Bu. Ada orang-orang suruhan Baskara yang menjaga gerbang. Mereka tidak akan membiarkan saya mendekat. Lastri memotong dengan cepat. Suaranya gemetar hebat, seakan ia sedang diawasi. Ibu Arini, dengarkan saya baik-baik. Saya menemukan sesuatu yang sangat penting di laci meja Elang. Sesuatu yang Elang masukkan ke sana dengan terburu-buru beberapa jam sebelum dia pingsan di kelas. Elang, dia menitipkannya untuk ibu. Dia bilang, berikan pada mama kalau aku tidak bangun lagi. Jantung Arini seolah berhenti berdetak. Rasa duka yang tadi melumpuhkan kini berganti dengan ketegangan yang membakar. Apa maksud ibu? Apa yang Elang tinggalkan? Temui saya di gudang tua di belakang sekolah malam ini tepat jam 10. Jangan bawa sopir. Jangan ajak siapapun. Apalagi polisi. Dan yang paling penting, jangan beritahu suami ibu. Ini soal hidup dan mati ibu hari ini. Elang tidak meninggal karena penyakit jantung. Elang, dia dibungkam karena tahu terlalu banyak. Klik. Sambungan telepon terputus secara sepihak. Arini terpaku di tempatnya berdiri. Kata-kata dibungkam dan tahu terlalu banyak terus berputar-putar di kepalanya seperti pusaran badai yang mengerikan. Ia menoleh ke arah pintu kamar yang tertutup rapat. Dari kejauhan, melalui dinding yang seharusnya kedap suara, ia samar-samar mendengar suara tawa halus dari arah ruang kerja suaminya. Suara Baskara dan Sofia yang terdengar sangat santai, sangat jauh dari kesan orang yang baru saja kehilangan anak tunggalnya. Arini menatap boneka robot di tangannya. Matanya yang tadi redup, kini mulai memancarkan kilatan yang berbeda. Kilatan dingin yang dipenuhi tekad. Naluri seorang ibu mulai mencium bau busuk pengkhianatan di balik pilar-pilar marmer rumahnya sendiri. Jam dinding kuno di lorong berdentang sekali, menunjukkan pukul 7 malam. Ia hanya memiliki waktu 3 jam untuk menyusun rencana, mencuri kunci cadangan mobil, dan membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Detik jam dinding di lorong lantai 2 yang biasanya terdengar tenang, malam ini berubah menjadi dentuman genderang perang yang memekakkan telinga Arini. Pukul 9 malam. Angka itu seolah mengejeknya dari kegelapan. Ia masih tertuduk di tepi tempat tidur Elang yang rapi, mendekap boneka robot dengan jahitan robek itu erat-erat. Di luar, badai Jakarta mengamuk. Hujan turun dengan intensitas yang mengerikan, menghantam kaca jendela kamar dengan suara ritmis yang menyerupai cakaran kuku di atas kaca. Arini tahu, rumah mewah ini bukan lagi perlindungannya, melainkan penjara berlapis marmer yang siap menelannya hidup-hidup.
Ia harus keluar sekarang juga, sebelum Baskara menyadari bahwa istrinya tidak lagi tenggelam dalam duka yang melumpuhkan, melainkan dalam kecurigaan yang membara. Arini berdiri perlahan, merasakan setiap persendiannya kaku akibat syok, namun tekad di dadanya mengeras layaknya baja. Ia melepas gaun sutra hitamnya yang berat dan menyesakan, simbol status sosial yang kini terasa seperti kain kafan, lalu menggantinya dengan setelan yang lebih fungsional, celana jeans gelap dan jaket hoodie hitam berukuran besar. Pakaian ini memungkinkannya membaur dengan bayang-bayang malam. Ia menyisipkan ponselnya ke dalam saku dalam jaket, bersama dengan kunci cadangan mobil Mini Cooper miliknya, sebuah hadiah ulang tahun dari mendiang ayahnya, yang jarang ia sentuh karena Baskara lebih suka ia disopiri oleh orang-orang kepercayaannya. Ia mendekati pintu kamar Elang, membukanya hanya beberapa milimeter untuk mengintip ke arah koridor. Cahaya lampu lorong sengaja diremangkan, menciptakan bayang-bayang panjang yang terlihat mengancam. Dari arah lantai bawah, suara Baskara dan Sofia masih terdengar. Suara Baskara yang berat dan dominan terdengar sedang memberikan instruksi mengenai aset yang harus segera dipindahkan, sementara tawa kecil Sofia yang tipis dan tajam menyela sesekali. Selama 10 tahun, Arini menganggap Sofia sebagai asisten yang berdedikasi, namun malam ini tawa itu terdengar seperti simfoni pengkhianatan. Arini menyelinap keluar, melangkah tanpa alas kaki di atas karpet Persia yang tebal agar setiap langkahnya tak mengeluarkan suara, menuju tangga servis di bagian belakang rumah, jalur yang tidak pernah dilewati oleh Baskara. Tangga itu sempit dan berbau kayu tua serta pembersih lantai, sangat kontras dengan kemewahan bagian depan rumah. Arini menuruni anak tangga satu demi satu dengan nafas yang tertahan di kerongkongan. Setiap derit kecil dari kayu tangga terasa seperti ledakan bom di tengah kesunyian. Ia berhasil mencapai area dapur yang gelap, melewati deretan peralatan perak yang berkilauan dalam remang-remang hingga sampai di garasi samping. Udara dingin malam langsung menyergap kulitnya, membawa bau aspal basah dan bensin. Arini masuk ke dalam mobilnya tanpa menyalakan lampu kabin. Ia menunggu di kegelapan, matanya terpaku pada kamera CCTV yang berputar pelan di sudut langit-langit garasi. Baskara adalah pria yang paranoid. Ia memasang sistem keamanan tingkat tinggi dengan asumsi musuh datang dari luar, tanpa menyadari bahwa ancaman terbesar baginya kini berada tepat di jantung rumahnya. Arini telah menghafal pola putaran kamera itu selama berbulan-bulan tanpa sengaja saat ia merasa bosan. Ada titik buta selama tepat 5 detik saat lensa kamera berotasi menjauhi area parkir Mini Cooper ke arah taman belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Ia memutar kunci. Mesin mobil menderu halus, lebih senyap dari yang ia bayangkan. Tanpa menyalakan lampu depan, Arini memacu mobilnya keluar melalui pintu samping yang otomatis terbuka karena sensor kunci di tangannya. Para penjaga di gerbang utama sedang sibuk mengatur tumpukan karangan bunga duka yang terus berdatangan dari relasi bisnis Baskara. Keributan itu menjadi tabir sempurna bagi pelariannya. Begitu mobilnya menyentuh aspal jalan raya, Arini baru menyalakan lampu depan dan menginjak pedal gas lebih dalam, menghilang di tengah kabut malam yang pekat. Perjalanan menuju Sekolah Dasar Harapan Bangsa terasa seperti perjalanan menuju akhir dunia. Jakarta yang biasanya bising kini terlihat lengang dan asing di bawah guyuran hujan. Lampu-lampu jalan berwarna kuning pucat memantul di genangan air, menciptakan kilatan cahaya yang menyilaukan mata Arini yang masih perih dan bengkak. Pikirannya terus berputar pada sosok Ibu Lastri. Guru itu dikenal sebagai sosok yang pendiam dan taat aturan. Apa yang membuatnya begitu berani hingga mau menemuinya di tempat rahasia? Apa yang Elang temukan sehingga nyawa anak sekecil itu harus menjadi taruhan? Sesampainya di sekolah, gedung berlantai 3 itu tampak seperti siluet raksasa yang angker. Gerbang utama memang dirantai, namun Arini tahu ada celah di pagar samping dekat gudang olahraga yang sering digunakan anak-anak untuk bolos. Ia memarkir mobilnya beberapa blok jauhnya, di bawah pohon beringin tua yang rimbun agar tak mencolok. Dengan payung hitam besar, ia berjalan cepat menerobos kegelapan. Kakinya yang hanya beralaskan sneakers basah kuyup karena genangan air. Tujuannya adalah gudang tua di belakang area kantin, bangunan kayu yang hampir roboh dan jauh dari jangkauan lampu taman. Suasana di belakang sekolah jauh lebih mencekam daripada yang ia bayangkan. Bau kayu lapuk dan lembab memenuhi udara. Arini menyalakan senter ponselnya sesaat. Cahaya putihnya membelah kegelapan dan menyinari pintu gudang yang sedikit terbuka. Berayun pelan tertiup angin. "Ibu Lastri?" bisik Arini. Suaranya gemetar, hampir tertelan oleh suara gemuruh guntur di kejauhan. "Ibu Arini,
Saya di sini, di pojok. Sebuah suara membalas, lirih dan penuh kepanikan. Arini melangkah masuk ke dalam ruangan yang dipenuhi oleh tumpukan meja dan kursi kayu rusak yang sudah berjamur. Di sana, di balik lemari arsip berkarat, berjongkok Ibu Lastri. Jas hujan kuningnya yang basah kuyuk membuat tubuhnya terlihat kecil dan rapuh. Wajahnya pucat pasi di bawah cahaya remang-remang. Matanya yang besar bergerak gelisah ke arah pintu masuk, seolah-olah setiap bayangan yang bergerak adalah malaikat maut. Di tangannya, ia mendekap sebuah kotak kecil berwarna biru terang. Kotak bekal bergambar pahlawan super milik Elang. "Terima kasih sudah berani datang, Bu Arini," kata Lastri dengan suara yang hampir habis. "Saya merasa diawasi sejak sore tadi. Ada mobil hitam yang terparkir di depan rumah saya selama berjam-jam. Saya harus memanjat pagar belakang rumah untuk bisa sampai ke sini." "Apa yang sebenarnya terjadi, Bu Lastri? Tolong, jangan buat saya menebak-nebak lagi," desak Arini. Suaranya naik 1 oktav karena rasa frustrasi dan takut yang memuncak. Ibu Lastri membuka kotak bekal itu dengan tangan yang gemetar hebat. Di dalamnya tidak ada sisa makanan, melainkan sebuah buku catatan kecil bersampul astronot yang sering digunakan Elang untuk menggambar, serta sebuah botol kaca obat kecil yang labelnya telah disobek secara paksa. "Elang adalah anak yang sangat peka, Bu Arini. Lebih peka daripada yang kita kira." Lastri memulai. Air mata mulai jatuh membasahi pipinya yang cekung. 3 minggu terakhir sebelum kematiannya, dia sering sekali datang ke ruang UKS saat jam istirahat. Dia tidak mau bermain dengan teman-temannya. Dia bilang kepalanya pening dan dadanya terasa berdebar kencang. Dia sering berkata kepada saya, "Ayah selalu memberikan vitamin merah yang rasanya pahit sekali." "Ayah bilang itu supaya aku kuat. Tapi setiap aku minum, badanku rasanya seperti terbakar." Dunia Arini seolah berputar hebat. Vitamin merah. Ia ingat betul. Baskara selalu bersikeras bahwa dialah yang memberikan suplemen kesehatan untuk Elang setiap pagi dan malam. Baskara mengatakan itu adalah formula khusus dari laboratorium farmasi milik koleganya di Jerman yang dirancang untuk memperkuat katup jantung Elang yang diklaimnya lemah. Arini, karena percaya sepenuhnya pada suaminya, tidak pernah mencurigai cairan merah dalam botol eksklusif itu. Buku ini, Lastri menyodorkan buku catatan astronot itu, adalah tempat Elang menuliskan segala ketakutannya. Dia menyembunyikannya di balik rak buku kelas agar tidak ditemukan siapapun. Di hari dia pingsan di kelas, tepat sebelum ambulans datang, dia menarik lengan baju saya dan membisikkan sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Dia berkata, "Ibu guru, kalau aku tidur lama dan tidak bangun lagi, tolong berikan kotak biru ini pada Mama. Jangan kasih tahu Ayah. Ayah jahat." Arini menerima buku itu dengan tangan yang bergetar. Ia membuka halaman-halaman terakhir yang dipenuhi gambar astronot yang sedang menangis. Di halaman paling belakang, dengan tulisan tangan anak-anak yang belum sempurna, Elang menuliskan kalimat yang menghancurkan sisa-sisa jiwa Arini. "Hari ini aku tidak mau minum vitamin merah, tapi Ayah paksa sampai mulutku sakit. Ayah bilang kalau aku tidak minum, nanti Mama yang akan sakit seperti Elang. Aku takut sekali, Ma. Aku tidak sengaja dengar Ayah bicara di telepon sama Tante Sofia. Ayah bilang, tinggal sedikit lagi. Setelah anak itu lewat, warisan kakek akan langsung cair ke rekening kita. Kita tidak butuh anak penyakitan. Ma, tolong Elang, vitamin merah itu bukan vitamin." "Bu Arini," suara Lastri memecah kekeningan yang menyesakan itu. "Saya sudah membawa sisa cairan dari botol ini ke kerabat saya yang bekerja di laboratorium forensik secara sembunyi-sembunyi. Itu bukan vitamin jantung. Itu adalah zat digitalis murni dalam dosis yang sangat beracun. Jika diberikan dalam jumlah tertentu kepada anak kecil setiap hari, zat itu akan merusak irama jantung secara permanen tanpa meninggalkan jejak yang jelas, kecuali dilakukan autopsi menyeluruh. Kematian Elang akan terlihat seperti gagal jantung alami bagi dokter biasa." Arini jatuh terduduk di atas lantai gudang yang kotor. Napasnya tersengal-sengal seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekik lehernya. Pria yang ia cintai, pria yang tadi pagi menangis terseduh-seduh di depan peti mati anaknya, adalah monster yang meracuni darah dagingnya sendiri demi harta warisan mendiang kakek Elang. Semua kemewahan, pilar-pilar marmer, dan status sebagai istri CEO sukses ini dibangun di atas tumpukan kebohongan dan nyawa seorang bocah 7 tahun. Tiba-tiba, suara deru mesin mobil yang berat terdengar membelah kesunyian malam di luar sekolah. Cahaya lampu sorot mobil yang sangat terang menembus celah-celah dinding gudang kayu yang bolong, menyinari wajah Arini dan Lastri yang seketika membeku dalam horor yang nyata. Suara gesekan ban di atas kerikil terdengar berhenti tepat di depan gedung sekolah. Mereka sudah sampai di sini.
bisik Lastri. Matanya terbelalak karena ketakutan yang murni. Baskara, dia tidak akan membiarkan kita keluar dari sini hidup-hidup. Arini meremas buku catatan Elang ke dadanya dengan kekuatan yang luar biasa. Rasa takut yang sedari tadi melumpuhkannya, kini menguap, digantikan oleh kobaran amarah yang sedingin es. Jika Baskara ingin menghapus jejak kejahatannya, maka Arini akan memastikan suaminya itu terbakar bersama jejak-jejak tersebut. Ibu Lastri, lewat jendela belakang, lari ke arah pemukiman warga. Teriak Arini tepat saat pintu depan gudang ditendang terbuka dengan dentuman keras. Di ambang pintu, berlatar cahaya lampu sorot yang menyilaukan, berdirilah sosok-sosok pria bertubuh tegap dalam balutan jas hitam. Orang-orang kepercayaan Baskara yang paling kejam. Pertempuran untuk menuntut keadilan bagi Elang baru saja dimulai. Dan Arini baru saja menerima kunci untuk meruntuhkan seluruh imperium berdarah suaminya. Debu kayu dan serpihan cat yang mengelupas berterbangan di udara saat pintu gudang tua itu dihantam dengan kekuatan penghancur hingga engselnya menyerah. Arini bisa merasakan denyut jantungnya seolah berhenti berdetak selama beberapa detik yang menyiksa. Di ambang pintu, berlatar cahaya lampu sorot mobil SUV yang menyilaukan dan membelah hujan, berdiri sosok-sosok jangkung berbalut jas hitam yang rapi namun mematikan. Mereka bukan sekadar penjaga keamanan biasa, mereka adalah tim penyelesai pribadi Baskara. Orang-orang yang biasanya bergerak di balik bayang-bayang untuk membereskan masalah bisnis yang kotor. Malam ini, Arini dan Ibu Lastri bukan lagi keluarga atau rekan kerja, melainkan masalah yang harus segera dilenyapkan. Ibu Arini, silahkan ikut kami. Bapak sudah menunggu di rumah dengan cemas. Suara itu terdengar sangat tenang, bahkan hampir santun, namun mengandung ancaman yang sedingin es. Suara itu keluar dari mulut Johan, kepala keamanan Baskara yang telah Arini kenal selama hampir 1 dekade. Selama ini, Johan adalah sosok yang selalu membungkuk hormat, membukakan pintu mobil dengan senyum sopan, dan memastikan keamanan rumah mereka. Kini, topeng kesantunan itu tanggal, menyisakan wajah yang datar seperti beton tanpa emosi, dengan mata yang hanya melihat Arini sebagai target operasi. "Lari, Bu Lastri, sekarang melalui jendela, jangan menoleh!" teriak Arini. Suaranya melengking tinggi, bersaing dengan deru badai yang mengamuk di luar. Tanpa menunggu konfirmasi, Arini mendorong Ibu Lastri yang sudah lumpuh oleh ketakutan menuju jendela kayu kecil di bagian belakang gudang. Kayu jendela itu sudah lapuk dimakan usia, memudahkan Lastri untuk melompat keluar tepat saat langkah sepatu bot Johan bergema di lantai kayu yang rapuh. Arini tidak langsung mengikuti, ia tahu ia butuh pengalih perhatian. Dengan insting bertahan hidup yang belum pernah ia sadari keberadaannya, ia menyambar sebuah kursi kayu rusak dan melemparkannya sekuat tenaga ke arah lampu minyak tua yang tergantung di dekat pintu masuk. Lampu itu pecah berantakan, minyak tanah tumpah ke atas tumpukan kain perca dan kayu kering, menciptakan lidah api yang menyambar cepat dalam kegelapan. Tirai api pendek itu menciptakan siluet horor di dinding gudang, memberikan Arini waktu emas selama beberapa detik untuk memanjat dan melompat keluar jendela sebelum asap hitam mulai memenuhi ruangan. Udara dingin yang ekstrim dan air hujan yang menusuk kulit langsung menghantam wajah Arini saat ia mendarat di atas tanah berlumpur. Ia tidak membuang waktu untuk menoleh. Ia berlari menembus semak belukar yang berduri, mengabaikan rasa perih saat ranting-ranting tajam mencakar lengannya dan merobek jaket hoodie-nya. Nafasnya mulai terasa seperti terbakar di paru-paru. Setiap tarikan udara terasa berat karena rasa panik yang memuncak. Di belakangnya, ia mendengar teriakan murka Johan dan perintah taktis untuk mengepung seluruh area sekolah. Ia berhasil mencapai Mini Cooper-nya yang tersembunyi di bawah rimbunnya pohon beringin tua. Dengan tangan yang menggigil hebat hingga kunci mobilnya hampir jatuh ke lumpur, ia menghidupkan mesin. Mobil itu melesat keluar, ban-bannya mencicit di atas aspal yang basah dan licin saat ia melakukan putaran balik yang sangat berbahaya. Melalui kaca spion, ia melihat 2 pasang lampu sorot SUV hitam mulai bergerak mengekorinya dari gerbang sekolah. Sambil menyetir dengan satu tangan yang gemetar, Arini meremas buku catatan astronot milik Elang yang terselip di balik jaketnya. Buku itu bukan sekedar catatan harian, itu adalah kompas, bukti, dan satu-satunya peninggalan anaknya yang kini menjadi misi hidupnya. Pikirannya melayang pada sosok Baskara, pria yang selama ini dipuja dunia sebagai filantropis agung, penyayang anak yang tulus, dan suami teladan yang tak bercela. Baskara yang selalu tampil di televisi membicarakan Yayasan Baskara untuk Masa Depan Anak, pria yang selalu tampak menitikan air mata saat mengunjungi bangsal kanker, pria yang setiap malam mencium kening Elang dengan tatapan yang terlihat seperti cinta murni.
Kini Arini menyadari dengan rasa mual yang luar biasa. Setiap senyuman Baskara adalah racun yang dilapisi madu. Setiap kata manis dan pelukan hangatnya adalah mantra penenang agar Arini tidak pernah waspada. Baskara bukanlah manusia. Dia adalah predator puncak yang mengenakan wajah malaikat hanya untuk bisa berjalan di antara mangsanya tanpa dicurigai. Arini sadar ia tidak bisa pulang ke rumah yang kini menjadi sarang iblis, dan ia juga tidak bisa pergi ke kantor polisi. Baskara adalah donatur besar kepolisian. Koneksinya merayap seperti akar parasit hingga ke petinggi-petinggi korps tersebut. Hanya ada satu nama yang tersisa dalam ingatannya, Daniel. Sahabat lamanya dari masa kuliah. Seorang jurnalis investigasi yang keras kepala yang bertahun-tahun lalu pernah memperingatkannya tentang bau amis dari ekspansi bisnis farmasi Baskara. Peringatan yang dulu Arini tertawakan dan ia abaikan karena ia terlalu dibutakan oleh romansa palsu. Ia memacu mobilnya menuju pinggiran kota yang padat, sengaja masuk ke ganggang sempit yang tidak mungkin dilewati oleh bodi besar SUV hitam para pengejarnya. Setelah serangkaian manuver zigzag yang membingungkan di kawasan Tambora, ia akhirnya berhasil menghilangkan jejak. Ia memarkir mobilnya di balik sebuah bengkel tua yang sudah tutup, menggemboknya, dan berjalan kaki selama 10 menit menembus hujan deras menuju sebuah apartemen usang yang tampak hampir runtuh. Saat Daniel membuka pintu, ia hampir tidak mengenali sosok wanita yang berdiri di depannya. Arini tampak seperti hantu, pakaiannya sobek, wajahnya berlumuran lumpur bercampur sisa air mata, dan matanya memancarkan kombinasi duka serta amarah yang murni. "Arini? Ya Tuhan, apa yang terjadi? Televisi bilang kau menghilang karena depresi." Daniel menariknya masuk dengan cepat, menutup pintu dan menguncinya dengan 3 lapis gembok sekaligus. Arini tidak sanggup mengeluarkan kata-kata. Ia hanya menyodorkan kotak bekal biru dan buku catatan astronot itu. Daniel membacanya dalam keheningan yang mencekam, sementara Arini menggigil di bawah balutan selimut tebal yang diberikan Daniel. Aroma kopi pahit dan kertas lama di apartemen itu sedikit menenangkan sarafnya yang tegang. "Digitalis," gumam Daniel setelah meneliti catatan laboratorium dari Ibu Lastri melalui lampu meja yang remang. Pantas saja semuanya terlihat alami. Baskara membeli saham mayoritas di Biomed Laboratories bulan lalu. Perusahaan itu sedang diambang kebangkrutan karena kegagalan uji klinis obat jantung baru mereka. Daniel menatap Arini dengan mata yang penuh dengan empati sekaligus amarah yang tertahan. "Arini, ini jauh lebih mengerikan dari sekedar warisan. Baskara tidak hanya membunuh elang untuk uang kakeknya. Dia menjadikan anak kandungnya sendiri sebagai kelinci percobaan untuk obat yang gagal itu. Jika elang bertahan, dia punya data medis berharga untuk menyelamatkan perusahaannya. Jika elang mati, seperti yang terjadi sekarang, dia mendapatkan warisan kakek untuk menyuntikkan dana ke kerajaan bisnisnya yang mulai goyah." Ini bukan sekadar pembunuhan. Ini adalah pengkhianatan yang direncanakan secara klinis. Arini mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Rasa sakit dari kuku yang menancap di telapak tangannya sendiri tidak ada apa-apanya dibanding rasa sakit di hatinya. Dia mencium elang Daniel. Setiap malam, setelah memberikan racun itu, dia mencium kening anak itu seolah-olah dia adalah ayah paling penyayang di dunia. Bagaimana mungkin ada manusia yang bisa bernapas dengan kebohongan seperti itu? Orang seperti Baskara tidak mengenal nurani Arini. Mereka hanya mengenal neraca laba dan rugi, jawab Daniel pahit. Sekarang, kau adalah satu-satunya variabel yang belum dia selesaikan. Dia tahu kau membawa kotak ini. Dia akan mengerahkan segala sumber daya untuk melenyapkanmu sebelum bukti ini sampai ke publik. Arini berdiri, selimutnya jatuh ke lantai. Tatapannya kini tidak lagi kosong. Amarahnya telah mengkristal menjadi kekuatan yang dingin dan terarah. Dia salah besar jika mengira aku akan lari ke luar negeri dan bersembunyi dalam ketakutan. Dia sudah mengambil putraku. Dia sudah menghancurkan hidupku. Sekarang, aku yang akan mengambil segalanya dari dia. Harta, reputasi, dan napasnya. Daniel menarik laptopnya dan mulai mengetik dengan kecepatan yang luar biasa. Kita butuh lebih dari sekedar buku harian untuk menjatuhkannya hari ini. Kita butuh bukti fisik, rekaman suara asli, riwayat transaksi ke Biomed, dan botol racun yang dia buang. Aku punya akses ke jaringan digital Baskara Tower, tapi untuk menembus server internal mereka, kita butuh akses fisik dari dalam. Aku akan kembali ke sana, kata Arini dengan suara yang sangat tenang namun tegas. Kau gila? Itu sama saja menyerahkan lehermu ke pisau jagal. Tidak. Arini menatap pantulan dirinya di kaca jendela yang gelap dan basah. Baskara mengenalku sebagai istri yang lemah, emosional dan penurut. Dia pikir saat ini aku sedang menangis histeris di suatu tempat. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa istrinya akan kembali sebagai mimpi buruk yang paling ia takuti. Aku akan masuk ke sana sebagai bayangan Daniel. Aku akan mencabik-cabik topeng malaikatnya tepat di depan dunia yang ia tipu. Malam itu, di apartemen kecil yang terisolasi dari dunia luar, Arini resmi membunuh sisi dirinya yang lembut.
Di bawah bimbingan Daniel, ia mulai menyusun rencana penyamaran yang rumit untuk menyusup ke Baskara Tower. Ia belajar cara meretas sirkuit CCTV sederhana, cara menggunakan alat sadap jarak jauh, dan bagaimana tetap tenang saat berhadapan dengan maut. Babak baru telah dimulai. Arini bukan lagi seorang janda yang berduka. Ia adalah malaikat maut yang sedang mengasah pedangnya di kegelapan, bersiap untuk meruntuhkan seluruh surga palsu yang dibangun oleh iblis yang ia panggil suami. Dunia di luar apartemen sempit Daniel telah berubah menjadi medan perburuan yang kejam dan tak kenal ampun. Arini menatap layar televisi tabung kecil yang bersemut di pojok ruangan, di mana butiran-butiran piksel buruk itu seolah mencerminkan kekacauan hidupnya. Di sana, di bawah running text berwarna merah menyala bertuliskan Breaking News, wajahnya terpampang jelas di seluruh saluran berita nasional. Namun, dia tidak lagi dikenal sebagai Arini sang istri CEO yang berduka, melainkan sebagai sosok yang mengerikan dalam narasi yang baru disusun. Baskara telah menggerakkan seluruh mesin humas, konsultan krisis, dan koneksi medianya yang sangat luas untuk membangun tembok kebohongan yang kokoh. Narasi yang mereka sebar sangat konsisten. Arini adalah seorang ibu yang mengalami psikosis traumatik berat akibat kehilangan anak secara mendadak. Baskara menghadirkan psikolog-psikolog bayaran di televisi yang memberikan diagnosis palsu, menyebut Arini memiliki kecenderungan melukai diri sendiri dan orang lain, serta mencuri dokumen-dokumen rahasia perusahaan dalam kondisi delusi. Lihat bagaimana dia merancang kehancuranmu tanpa harus menyentuhmu, gumam Daniel sambil menyodorkan secangkir kopi hitam kental yang aromanya memenuhi ruangan pengap itu. Dia tidak hanya ingin menangkap fisikmu Arini. Dia sedang melakukan gaslighting skala nasional. Dia ingin memastikan bahwa jika suatu hari kau berdiri di hadapan publik dan berteriak tentang kebenaran, dunia hanya akan melihatmu sebagai wanita gila yang butuh perawatan medis. Dia sedang membunuh suaramu sebelum dia benar-benar membungkam napasmu. Arini menatap tanpa berkedip pada layar televisi yang kini menampilkan wawancara eksklusif Baskara dari perpustakaan rumah mewah mereka. Pria itu tampak sangat hancur. Kemeja putihnya yang biasanya licin kini tampak sedikit kusut. Matanya sembab, sebuah akting yang sangat meyakinkan. Dan suaranya parau saat memohon di depan kamera. Arini sayang, jika kau menonton ini, tolonglah kembali. Kami semua sangat mencintaimu. Jangan biarkan duka atas elang menghancurkan pikiranmu. Aku sudah menyiapkan tim medis terbaik untuk membantumu sembuh. Ucap Baskara dengan nada yang begitu tulus dan penuh kasih, hingga Arini merasa mual yang hebat merambat di kerongkongannya. Kemarahan yang sedingin es kini mulai menjalar di pembuluh darahnya, membekukan setiap rasa takut yang tersisa. Dia menyadari bahwa pelarian ini bukan hanya tentang jarak geografis atau bersembunyi di ganggang gelap, tetapi tentang pemutusan total dari identitas lama yang telah dikonstruksi dan kini dihancurkan oleh Baskara. Daniel, berikan guntingnya. Sekarang, ucap Arini pendek. Matanya masih terpaku pada wajah munafik suaminya di layar. Di depan cermin kamar mandi yang retak dan berkerak, Arini memandang mahkotanya untuk terakhir kali. Rambut panjang hitamnya yang selalu dipuji Baskara sebagai simbol keanggunan seorang istri miliarder. Dengan tangan yang tidak lagi gemetar, dia mulai memotong rambutnya. Helai-helai hitam itu jatuh ke lantai ubin yang dingin, seperti sisa-sisa kehidupan lamanya yang dibuang ke tempat sampah. Dia memangkasnya hingga pendek, gaya piksi yang tajam dan maskulin, yang secara instan mengubah garis wajahnya menjadi lebih tegas, waspada, dan sulit dikenali. Dia kemudian melepas semua perhiasan yang masih menempel, anting berlian, gelang emas putih, dan terakhir, cincin kawin 5 karat yang dulu ia anggap sebagai simbol keabadian. Dia memasukkannya ke dalam kantong plastik sampah seolah itu hanya rongsokan tak berharga. Perhiasan itu kini terasa seperti rantai besi yang mengikatnya pada kebohongan Baskara. Selama 7 hari berikutnya, apartemen Daniel berubah menjadi kamp pelatihan intelijen. Arini tidak lagi tidur lebih dari 4 jam sehari. Di bawah bimbingan Daniel yang merupakan mantan jurnalis investigasi dengan spesialisasi kasus korupsi, Arini mempelajari setiap inci dari benteng Baskara. Dia menghafal diagram struktur organisasi Baskara Tower, mengenali wajah-wajah setiap kepala divisi, dan mempelajari protokol keamanan yang berlapis. Daniel mengajarinya teknik-teknik dasar yang tidak pernah ia bayangkan akan ia butuhkan. Bagaimana menggunakan pemindai frekuensi radio untuk mendeteksi alat sadap, bagaimana melakukan social engineering dengan mengubah nada bicara untuk memanipulasi informasi dari staf administrasi, hingga mempelajari titik buta, blind spot, dari sistem CCTV terbaru yang baru saja dipasang Baskara sebulan lalu. Baskara Tower bukan sekedar gedung perkantoran. Jelas Daniel sambil membentangkan cetak biru digital di meja makan yang penuh dengan remah roti dan kertas catatan.
Lantai 40 adalah pusat sarafnya. Di sanalah kantor pribadi Baskara berada, yang hanya bisa diakses dengan kartu enkripsi khusus dan pemindaian retina ganda. Namun, setiap benteng memiliki tumit Achilles. Setiap hari Jumat, pukul 21.00, tim kebersihan dari vendor pihak ketiga masuk untuk perawatan menyeluruh. Mereka masuk melalui pintu logistik di Rubana, area yang sering dianggap remeh oleh penjaga keamanan internal. Arini mempelajari jadwal itu dengan ketelitian seorang predator yang sedang menghitung waktu sergap. Dia bukan lagi Arini yang lembut yang menghabiskan sore di galeri seni atau merancang acara amal. Dia kini adalah bayangan yang sedang menghitung detik demi detik untuk menyerang balik. Namun, ketenangan mereka yang rapuh terusik pada malam ke-8. Arini sedang mencoba meretas simulasi kunci digital saat Daniel tiba-tiba mematikan seluruh lampu apartemen dengan gerakan kasar. Ada mobil SUV hitam tanpa plat nomor yang baru saja parkir di seberang jalan. Dua pria keluar dengan membawa koper pelacak frekuensi. Bisik Daniel. Suaranya tegang namun terkontrol. Mereka menggunakan pemindai IMSI, Stingray, untuk melacak aktivitas seluler ilegal di area ini. Mereka tahu ada perangkat yang aktif di sini. Arini merasakan adrenalin berdesir di dadanya, namun kali ini rasa takutnya telah bermutasi menjadi kesiapan tempur. Dia dengan tenang menyambar tas punggung yang sudah disiapkan, berisi laptop yang sudah dienkripsi, buku harian elang, dan botol obat digitalis yang menjadi bukti bisu pembunuhan putranya. Lewat atap, tidak ada waktu untuk lift. Perintah Daniel. Mereka menaiki tangga darurat yang berkarat, bau logam dan debu memenuhi indera penciuman Arini. Di bawah, mereka mendengar suara dentuman keras saat pintu depan apartemen didobrak paksa. Suara langkah kaki berat Josen dan tim eksekutornya bergema di lorong, mendekat dengan cepat. Arini menatap ke bawah dari tepian atap gedung yang berjarak 2 meter dari gedung tetangga. Kau harus melompat Arini, sekarang atau tidak sekaligus. Daniel mendorongnya lembut. Tanpa keraguan, Arini melompat ke kegelapan. Dia mendarat dengan gulingan sempurna di atas permukaan atap tetangga yang kasar, mengabaikan rasa perih di lututnya yang tergores beton. Daniel menyusul di belakangnya. Mereka berlari menembus kegelapan malam, melompati jemuran warga dan tangki air, hingga mencapai sisi lain blok bangunan. Di sebuah gang sempit dan gelap, sebuah motor tua yang telah disiapkan Daniel sebagai kendaraan cadangan menunggu mereka. Mereka melesat pergi. Tepat saat helikopter patroli milik perusahaan Baskara mulai menyisir area tersebut dengan lampu pencari yang sangat terang, membelah langit malam Jakarta. Arini mendekap punggung Daniel erat. Matanya menatap tajam ke arah cakrawala kota, di mana gedung Baskara Tower berdiri angkuh, bersinar dengan lampu-lampu biru dingin yang tampak seperti nisan raksasa di tengah kota. Dia pikir dia telah mengurungku di neraka duka dan kegilaan. Batin Arini saat angin malam menerpa wajahnya yang kini berambut pendek. Dia tidak menyadari bahwa di dalam neraka inilah aku justru belajar bagaimana cara membakar seluruh kerajaannya hingga menjadi abu. Malam itu, pelarian Arini secara resmi berakhir. Dia tidak lagi berlari menjauh untuk menyelamatkan diri. Dia mulai berputar balik, mengincar langsung ke jantung musuhnya. Dia telah menyiapkan identitas baru yang sangat bertolak belakang dengan dirinya yang dulu. Bukan Arini sang nyonya besar, melainkan Sumi, seorang tenaga kebersihan yang tidak memiliki wajah, tidak menarik perhatian, dan tidak pernah dianggap ada. Penyamaran telah siap, bukti telah diamankan, dan kemarahan telah mencapai titik didih yang sempurna. Kerajaan Baskara mungkin terlihat kokoh, tapi Arini tahu ada retakan besar di fondasinya, dan dia akan menjadi orang yang menghancurkan retakan itu hingga semuanya runtuh berantakan. Pagi itu, Jakarta diselimuti kabut polusi yang tebal dan berwarna kekuningan, seolah-olah langit pun enggan menjadi saksi atas pengkhianatan yang akan terjadi di bawah sana. Arini berdiri di depan cermin toilet umum yang kusam dan berbau pesing di terminal bus antar kota. Ia menatap pantulan sosok yang kini ia panggil Sumi. Rambut pendeknya yang baru saja ia pangkas kasar, kini tertutup rapat oleh jilbab instan berwarna biru tua yang sedikit pudar dan beraroma debu jalanan. Wajahnya yang biasanya dipoles kosmetik kelas atas seharga jutaan rupiah, kini tampak lebih gelap dan kusam akibat sapuan alas bedak murah yang beberapa tingkat lebih coklat dari warna aslinya. Ia dengan teliti menambahkan kerutan palsu di sudut mata menggunakan pensil alis, menciptakan ilusi kelelahan seorang wanita paruh baya yang telah bekerja keras sepanjang hidupnya. Kacamata berbingkai plastik tebal dengan lensa yang sedikit buram ia kenakan, menyembunyikan kilauan amarah di matanya. Seragam cleaning service berwarna biru muda yang ia kenakan terasa kasar di kulitnya yang halus, berbau deterjen kimia murah yang menyengat. Di dadanya, tergantung kartu identitas palsu, sebuah karya seni digital dari Daniel dengan foto Sumi. Arini menarik nafas dalam-dalam, merasakan sesak yang bukan berasal dari seragamnya,
melainkan dari misi bunuh diri yang sedang ia jalankan di jantung kekuasaan pria yang pernah ia cintai. Ingat, Arini, suara Daniel bergema di earpiece kecil yang tersembunyi dengan sempurna di balik lipatan jilbabnya. Bagi orang-orang seperti Baskara, kau tidak pernah ada. Kau hanyalah bagian dari latar belakang, sebuah alat untuk membersihkan kotoran mereka, agar mereka bisa tetap merasa suci. Jangan pernah menatap mata siapapun, tetaplah menunduk. Gerakan troli itu seolah itu adalah seluruh duniamu. Biarkan ketidakkasatanmu menjadi perisaimu. Arini melangkah keluar dari terminal, menyeret troli peralatan pel yang berat menuju pintu logistik di Rubanah Baskara Tower. Gedung pencakar langit itu berdiri angkuh, sebuah monumen kaca dan baja setinggi 250 meter yang menusuk langit Jakarta, seolah-olah ingin menantang Tuhan. Gedung ini adalah simbol kekuasaan mutlak yang dibangun Baskara di atas penderitaan, akuisisi paksa, dan nyawa putra mereka sendiri. Di pintu masuk Rubanah, dua petugas keamanan berseragam lengkap dengan detektor logam tampak bosan. Mereka lebih sibuk membicarakan pertandingan bola semalam daripada mengawasi arus logistik. Arini menunduk. Tangannya yang terbungkus sarung tangan karet kuning mencengkram gagang troli hingga buku-buku jarinya memutih. Bau minyak rem, asap knalpot, dan kelembapan Rubanah memenuhi indera penciumannya. Kartu. Gumam salah satu petugas tanpa sekalipun menoleh ke wajah Arini. Arini menyodorkan kartu identitasnya dengan tangan yang sengaja ia buat sedikit gemetar. Sebuah gestur yang secara psikologis menunjukkan posisi inferior, membuat petugas itu semakin kehilangan minat untuk menyelidiki. Petugas itu memindai kartu Sumi sekilas pada perangkat digital yang berbunyi bip pendek, lalu memberikan isyarat kasar agar ia segera lewat. Tidak ada pemeriksaan retina untuk kelas pekerja seperti dia. Tidak ada pertanyaan mendalam. Di mata mereka, Sumi hanyalah komponen mekanis gedung yang tidak berarti, sama seperti pipa air atau kabel listrik. Masuk ke dalam lift barang adalah ujian ketahanan mental berikutnya. Lift itu dingin, berdinding baja yang penuh goresan, dan berbau minyak mesin serta aroma tajam bahan kimia pembersih. Arini menekan tombol lantai 40. Jantungnya berdegup kencang, setiap detaknya terasa seperti dentuman palu di dalam rongga dadanya, seiring angka di panel digital itu merangkak naik melewati lantai demi lantai. Setiap bunyi ting yang menandakan lift melewati lantai tertentu terasa seperti vonis mati yang tertunda. Saat pintu lift akhirnya terbuka di lantai 40, ia disambut oleh keheningan yang mewah, sunyi yang hanya bisa dibeli dengan miliaran rupiah. Lantai ini dilapisi karpet bulu domba yang sangat tebal, menelan suara roda trolinya hingga nyaris tak terdengar sama sekali. Lantai eksekutif ini adalah zona perang yang berbeda. Di sini, dinding-dindingnya dihiasi lukisan abstrak kontemporer yang harganya mungkin bisa menghidupi 10 panti asuhan selama 1 dekade penuh. Arini mulai menggerakkan pelnya dengan gerakan mekanis yang terlatih. Bergerak perlahan namun pasti menuju koridor yang mengarah ke ruang kerja pribadi Baskara. Ia melewati meja sekretaris yang kosong. Sebuah keberuntungan, karena Sofia pasti sedang berada di dalam ruang rapat besar bersama Baskara untuk membahas pencairan dana warisan yang mereka dambakan. Daniel, aku sudah berada tepat di depan pintu utama. Bisik Arini sangat lirih, hampir berupa hembusan napas. Bagus, tetap tenang. Sekarang gunakan perangkat pengkloning sinyal yang aku selipkan di dalam botol semprot pembersih kaca merek Clean All itu. Tempelkan bagian dasarnya pada panel pemindai kartu di samping pintu. Tahan selama 5 detik. Aku akan mencoba membobol enkripsi militer mereka dari sini. Arini berpura-pura sedang sangat sibuk membersihkan kaca pintu jati yang mengkilap. Matanya melirik tajam ke arah lorong, memastikan tidak ada bayangan staf atau pengawal yang mendekat. Ia menempelkan dasar botol semprot itu pada panel digital. Lampu panel berkedip merah dengan ritme yang lambat. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Peluh dingin mulai membasahi dahi Arini di balik jilbabnya. Sedikit lagi Arini. Perangkatnya sedang menyinkronkan kode. Tahan posisi. Suara Daniel terdengar tegang di telinganya. Tiba-tiba, suara langkah kaki sepatu hak tinggi yang tajam dan berirama cepat bergema di koridor marmer. Sofia. Arini tersentak. Namun instingnya segera mengambil alih. Ia menunduk dalam-dalam dan mulai menggosok kaca dengan gerakan yang jauh lebih intens. Seolah-olah ia sedang berjuang menghapus noda paling membandel di dunia. Sofia berjalan melewatinya dengan aroma parfum Chanel yang menyengat, tanpa sedikit pun melirik ke arah si tukang pel. Wanita itu sibuk berbicara di ponselnya. Terdengar sangat bersemangat membahas jadwal penerbangan ke Singapura minggu depan. Perjalanan kemenangan mereka. Klik. Lampu panel berubah dari merah menjadi hijau stabil. Begitu bayangan Sofia menghilang di balik tikungan lorong, Arini segera membuka pintu berat itu dan menyelinap masuk ke dalam. Ruang kerja Baskara sangat luas.
hampir sebesar lapangan basket mini, dengan jendela kaca floor to ceiling yang menampilkan pemandangan megah, namun angkuh dari seluruh kota Jakarta. Di tengah ruangan, sebuah meja jati raksasa berukir berdiri seperti altar bagi ego suaminya. Arini langsung menuju lukisan abstrak merah hitam di belakang meja. Lukisan yang pernah lihat Baskara sentuh dengan cara yang aneh, dan penuh rahasia saat mereka masih dianggap pasangan paling harmonis. Ia menggeser bingkai lukisan berat itu. Di baliknya terdatap brankas digital tanam yang sangat modern, dengan pemindaian retina biometrik. Daniel, aku sudah berada di depan brankas, tapi ini butuh pemindaian retina. Aku tidak bisa menembusnya, bisik Arini dengan nada penuh keputusasaan. Tenang Arini, cari di laci paling bawah meja jatinya. Baskara memiliki narsisisme yang membuatnya merasa paling aman dengan kunci cadangan fisik. Cari USB berwarna emas yang tersimpan di tempat tersembunyi. Instruksi Daniel dengan cepat. Arini mengacak-acak laci meja tersebut dengan tangan yang gemetar. Ia menemukan tumpukan dokumen akuisisi perusahaan, cerutu Kuba yang mahal, dan akhirnya sebuah kotak beludru hitam kecil di balik kompartemen rahasia. Di dalamnya terdapat sebuah kunci USB emas dengan ukiran inisial B. Ia segera menancapkannya ke panel darurat di bawah brankas. Monitor kecil pada brankas menyala, menampilkan perintah input kode 4 digit. Kodenya Arini. Pikirkan angka yang paling signifikan bagi ambisi Baskara, sesuatu yang menjadi titik balik hidupnya, kata Daniel. Arini mematung sejenak. Ia mencoba tanggal lahir Elang, gagal. Tanggal pernikahan mereka, gagal. Lalu ia teringat sesuatu yang pernah Baskara bisikan di telinganya saat ia merayakan keberhasilan akuisisi pertama perusahaan farmasinya. Ini adalah angka keberuntunganku Arini. Angka yang membuka pintu gerbang kekayaan kita. Ia mengetik angka nilai saham pembukaan Biomed saat pertama kali melantai di bursa. 0920. Bip. Suara kunci mekanis terbuka terdengar memuaskan. Arini menarik nafas panjang dan membuka pintu brankas. Bukannya tumpukan uang tunai atau berlian. Di dalam brankas itu terdapat sebuah rak kecil dengan sistem pendingin khusus yang mengeluarkan uap dingin tipis. Di sana berjejer 6 botol kaca kecil tanpa label, berisi cairan merah pekat. Zat digitalis murni yang telah merusak jantung Elang secara perlahan. Di samping botol-botol itu, terdapat sebuah map kulit hitam tebal berisi laporan autopsi asli Elang yang ternyata telah dipalsukan sebelum sampai ke tangan Arini. Laporan asli itu menyatakan dengan gamblang adanya kegagalan organ sistemik akibat paparan zat kimia beracun jangka panjang. Air mata Arini menetes di atas permukaan kaca brankas yang dingin. Bukti kejahatan itu ada di depan matanya. Disimpan oleh Baskara bukan sebagai penyesalan, melainkan sebagai trofi kemenangan atas warisan yang kini ia kuasai. Namun, saat ia hendak memasukkan bukti-bukti tersebut ke dalam saku rahasia seragamnya, suara pintu utama ruangan terbuka dengan dentuman kasar yang mengguncang ruangan. Siapa yang memberimu izin untuk membersihkan ruangan pribadiku di jam kerja seperti ini? Suara bariton itu menggelegar, penuh dengan otoritas yang menindas. Baskara. Arini membeku. Darahnya seolah berhenti mengalir. Ia masih berada di belakang meja besar, membelakangi pintu masuk. Ia segera menutup pintu brankas dengan satu dorongan pelan dan menggeser kembali lukisan itu ke posisi semula secepat kilat. Ia berbalik sambil tetap menunduk dalam-dalam, memegang kain lap kusam di tangannya yang terus gemetar tak terkendali. Maaf, Tuan Besar, saya tadi melihat ada debu yang sangat tebal di bingkai lukisan ini. Saya hanya ingin memastikan ruangan Tuan selalu sempurna, ucap Arini dengan suara sengau dan bergetar yang ia buat-buat, meniru logat daerah yang kental agar identitasnya terkubur di bawah prasangka kelas sosial. Baskara melangkah mendekat, langkah sepatunya terdengar berat di atas karpet. Arini bisa mencium aroma parfum sandalwood dan tembakau mahal yang dulu sangat ia cintai, namun kini bau itu membuatnya ingin muntah karena mual yang luar biasa. Baskara berdiri tepat di depan meja, hanya terpisah jarak beberapa sentimeter dari Arini yang sedang merunduk gemetar. Angkat wajahmu Sumi, lihat aku saat aku bicara padamu. Perintah Baskara dengan nada curiga yang mulai merayap dalam suaranya. Dunia seolah berhenti berputar bagi Arini. Ia tahu jika ia mengangkat wajahnya, penyamarannya akan hancur dan ia mungkin tidak akan pernah keluar dari gedung ini dalam keadaan bernapas. Ia harus membuat keputusan nekat sekarang juga. Maaf sekali Tuan, saya orang kecil. Saya tidak berani menatap wajah Tuan yang mulia. Arini sengaja menyenggol botol pembersih kacanya hingga isinya tumpah membasahi sepatu kulit buatan Italia milik Baskara yang sangat mahal. Sialan, kau wanita ceroboh. Baskara memaki dengan kasar, melangkah mundur dengan cepat untuk menghindari cairan kimia yang bisa merusak kulit sepatunya. Keluar, ambil peralatan sampahmu dan keluar sekarang juga sebelum aku memanggil kepala keamanan dan memastikan kau membusuk di jalanan.
Arini segera membungkuk berkali-kali secara histeris, menggumamkan permohonan maaf dengan suara yang terus gemetar, lalu menyeret trolinya keluar dari ruangan itu dengan kecepatan yang tidak wajar bagi seorang wanita paruh baya. Begitu ia berhasil mencapai lift barang dan pintu baja itu tertutup, ia jatuh terduduk di lantai lift yang dingin dan kotor. Di balik seragam birunya yang kasar, ia meremas map hitam yang berhasil ia selipkan di detik-detik terakhir konfrontasi tadi. Ia berhasil, ia memiliki bukti fisik kematian putranya. Namun ia tahu, Baskara adalah pria yang teliti. Ia akan segera menyadari ada sesuatu yang hilang dari brankas pribadinya. Dan saat kesadaran itu muncul, seluruh Jakarta tidak akan lagi menjadi tempat yang cukup luas untuk Arini bersembunyi dari murka iblis berwajah malaikat itu. Hujan masih mengguyur Jakarta dengan sisa-sisa amarah badai semalam saat Arini kembali ke apartemen rahasia Daniel. Tubuhnya gemetar hebat, bukan karena dinginnya air hujan yang meresap ke dalam seragam pembersihnya yang kasar, melainkan karena beratnya beban bukti yang ia dekap di balik jaket. Map hitam itu terasa seperti bara api yang membakar dadanya. Sebuah artefak kematian yang akhirnya memberikan jawaban atas segala kejanggalan. Di dalamnya tersimpan laporan autopsi asli, dokumen yang seharusnya dimusnahkan, yang mengonfirmasi bahwa Elang, putra kecilnya, telah dihabisi secara sistematis oleh ayahnya sendiri. Arini, kau selamat, kau benar-benar kembali. Daniel menyambutnya dengan wajah pucat dan napas yang tertahan. Ia segera membantu Arini melepaskan jilbab instan yang basah kuyup dan kacamata tebalnya. Aku melihat rekaman CCTV Rubana melalui akses peretasan tadi. Baskara memerintahkan penguncian total gedung hanya 10 menit setelah kau keluar. Jika kau terlambat sedetik saja, kau akan terjebak di dalam sarang ular itu selamanya. Arini tidak menjawab. Ia hanya melangkah gontai menuju meja makan yang penuh dengan tumpukan koran lama dan kabel-kabel komputer yang berantakan. Ia meletakkan map hitam dan botol-botol kecil berisi zat digitalis merah itu dengan gerakan yang sangat hati-hati. Seolah benda-benda itu bisa meledak kapan saja. Daniel tertegun. Dengan tangan gemetar, ia membuka map tersebut. Membacanya baris demi baris. Dan seketika wajahnya berubah menjadi ekspresi kengerian yang murni. Ini lebih buruk dari yang aku bayangkan, Arini. Bisik Daniel. Suaranya parau. Melakukan pengenceran darah pada anak sendiri agar terlihat seperti kegagalan jantung alami. Ini adalah kejahatan tingkat tinggi yang membutuhkan ketelitian klinis. Dia merencanakan ini sejak Elang lahir. Dana perwalian dari mendiang kakeknya, ayahmu, yang bernilai ratusan miliar itu akan cair tepat pada ulang tahun Elang yang ke-7. Dan Baskara, dia memastikan Elang tidak pernah merayakan ulang tahun itu sebagai pemilik sah harta tersebut. Hari ini menatap botol-botol merah itu dengan mata yang kering dan dingin. Air matanya seolah telah menguap, digantikan oleh lubang hitam di dadanya yang kini menuntut pembalasan yang setimpal. Dia pikir dia bisa tidur nyenyak setelah menghentikan detak jantung putraku. Dia pikir dia bisa berpesta di atas nisan Elang sambil menghitung uang warisan itu. Sekarang, aku akan memastikan dia melihat Elang di setiap sudut matanya. Aku akan membuat dia gila karena ketakutan sebelum hukum benar-benar menjeratnya. Operasi psikologis dimulai malam itu juga. Arini tahu bahwa Baskara adalah pria yang sangat rasional, dingin dan logis. Namun ia juga tahu bahwa pria seperti itu memiliki satu titik lemah yang fatal. Ia sangat terobsesi dengan kendari mutlak. Jika Baskara merasa dunianya, istana yang ia bangun di atas kebohongan, tidak lagi dalam kendalinya, ia akan mulai melakukan kesalahan-kesalahan kecil yang berujung pada kehancuran total. Daniel, akses sistem smart home di rumah mewah itu sekarang, perintah Arini dengan nada sedingin es. Baskara sangat bangga dengan teknologi rumah pintarnya. Dia menggunakan sistem kendali pusat terintegrasi untuk lampu, musik, suhu ruangan, hingga keamanan. Kau bilang kau sudah menanam backdoor di server pusatnya minggu lalu, bukan? Sudah siap sepenuhnya, jawab Daniel sambil mulai mengetik dengan kecepatan tinggi di laptopnya. Kode-kode hijau mengalir di layar hitam. Aku sudah meretas sistem audio di kamar utama dan ruang kerja pribadinya. Aku juga bisa mengontrol intensitas cahaya dan membuka tutup gorden secara nirkabel tanpa memicu alarm keamanan fisik. Kita adalah hantu di dalam mesin rumahnya Arini. Teror pertama dikirim pada pukul 2 dini hari, saat keheningan malam paling mencekam. Baskara sedang tertidur di kamar utama yang luas, di atas kasur king size yang dilapisi sutra, dikelilingi oleh kemewahan yang ia bangun dari hasil pembunuhan darah dagingnya sendiri. Tiba-tiba, sistem audio tersembunyi di langit-langit kamar menyala dengan volume yang sangat rendah, frekuensi yang nyaris tidak tertangkap telinga kecuali jika suasana benar-benar sunyi. Suara itu adalah rekaman asli suara tawa Elang yang sedang bermain dengan robot mainannya di taman belakang setahun yang lalu. Suara tawa yang ceria, namun di tengah kegelapan malam, suara itu terdengar seperti bisikan dingin dari liang lahat.
Melalui kamera CCTV kamar yang telah disadap, Arini melihat Baskara tersentak bangun dari tidurnya. Pria itu menoleh ke kiri dan ke kanan dengan napas yang memburu, keringat dingin membasahi dahinya. Ia menyalakan lampu nakas dengan panik, namun tepat saat jarinya menyentuh saklar, Daniel memutus seluruh aliran listrik di kamar itu. Gelap total, hanya ada kesunyian yang menindas. Lalu di tengah kegelapan, sebuah proyektor bintang kecil yang pernah menjadi mainan favorit Elang di pojok kamar menyala dengan sendirinya. Cahayanya memproyeksikan siluet robot mainan dengan tangan yang robek di dinding. Robot yang sama yang didekap Arini saat ia melarikan diri. Bayangan itu tampak bergerak-gerak mengikuti ritme audio langkah kaki kecil yang berlarian di lorong luar kamar. "Siapa di sana? Keluar kau!" teriak Baskara. Suaranya pecah oleh kepanikan yang tak terkendali. "Sofia, jika ini leluconmu, ini sama sekali tidak lucu. Keluar!" Tidak ada jawaban. Hanya suara pintu yang berderit pelan dan tawa lirih anak kecil yang menjauh menuju arah balkon. Baskara berlari keluar kamar dengan kaki telanjang, namun lorong itu kosong melompong. Cahaya bulan yang masuk dari jendela besar hanya menerangi debu yang menari. Namun, saat ia berbalik untuk kembali ke kamar, ia menemukan sebuah mainan mobil-mobilan Elang diletakkan tepat di tengah lantai marmer lorong. Sebuah mainan yang ia tahu pasti tidak ada di sana beberapa detik yang lalu. Malam demi malam, Arini tidak membiarkan Baskara memejamkan mata lebih dari 1 jam. Ia mengirimkan foto-foto Elang yang sedang tersenyum ke alamat email pribadi Baskara di jam-jam ganjil. Foto-foto itu bukanlah foto biasa, melainkan foto Elang yang sedang memegang botol vitamin merah dengan subjek email yang menghantui. "Ayah, kenapa vitaminnya pahit sekali? Perut Elang sakit." Arini juga mulai menelepon telepon kantor pribadi Baskara. Saat diangkat, ia tidak bicara. Ia hanya memutar rekaman suara detak jantung yang didapat dari monitor rumah sakit. Suara detak jantung yang perlahan-lahan melambat, dan akhirnya berubah menjadi garis datar yang berdengung panjang, flatline. Paranoia mulai menggerogoti kewarasan Baskara seperti rayap yang memakan kayu pondasi. Di kantor, citranya yang tenang dan berwibawa mulai retak. Ia mulai membentak stafnya tanpa alasan, dan yang paling parah, ia mulai mencurigai Sofia, sekretaris sekaligus selingkuhannya yang mengetahui sebagian dari rahasianya. "Kau yang mengambil map itu dari brankasku kan?" bentak Baskara kepada Sofia di dalam ruang kantor yang tertutup rapat. Ruangan itu kini berantakan dengan kertas-kertas yang berserakan. "Siapa lagi yang tahu kode saham itu selain kau? Kau mencoba memeras aku dengan laporan autopsi itu. Katakan di mana kau menyembunyikannya." "Aku tidak mengambil apa-apa, Baskara. Demi Tuhan, kau sudah benar-benar gila," teriak Sofia. Suaranya gemetar oleh kemarahan dan ketakutan melihat sorot mata Baskara yang liar. "Kau yang mulai berhalusinasi." Kau bilang kau mendengar tawa elang di lift. Kau bilang kau melihat Arini di lobi. Mungkin kau memang sedang kehilangan akal karena rasa bersalahmu sendiri. Jangan libatkan aku dalam kegilaanmu." Perdebatan itu berakhir dengan Sofia yang membanting pintu, meninggalkan Baskara yang terduduk lemas di kursinya. Hubungan yang dibangun di atas keserakahan dan darah itu mulai hancur oleh beban kecurigaan yang ditanamkan Arini. "Dia sudah diambang kehancuran, Daniel," ucap Arini sambil menatap layar monitor yang menampilkan wajah Baskara yang kuyu dan terlihat 10 tahun lebih tua. Tapi kehancuran di dalam ruang tertutup tidaklah cukup. Dia mencintai reputasinya lebih dari nyawa anaknya. "Maka, aku akan menghancurkan reputasi itu di hadapan seluruh dunia." Kesempatan itu datang melalui pengumuman gala dinner perayaan ulang tahun perusahaan yang ke-20 di Hotel Mulia. Acara itu dirancang untuk menjadi panggung kejayaan terbesar Baskara, tempat di mana ia akan menerima penghargaan sebagai tokoh filantropi dan kemanusiaan tahun ini atas sumbangsih yayasannya. Dia ingin panggung yang megah, dan kita akan memberinya panggung yang tidak akan pernah ia lupakan sampai hari kematiannya, bisik Arini. Daniel menoleh, menatap sahabatnya dengan perasaan campur aduk antara kagum dan ngeri. "Arini, kita sudah punya semua bukti fisik. Pengakuan tertulis Ibu Lastri, botol racun digitalis yang berisi sidik jarinya, dan laporan autopsi asli yang kau ambil. Kenapa kita tidak langsung pergi ke Kejaksaan Agung atau markas besar kepolisian saja?" Arini berdiri, berjalan menuju jendela apartemen yang menampilkan gemerlap lampu Jakarta. Sebuah kota yang indah dari kejauhan namun penuh dengan rahasia gelap di dalamnya. Karena orang seperti Baskara memiliki pengacara-pengacara mahal yang bisa mengulur waktu bertahun-tahun. Dia bisa membeli saksi, dia bisa melenyapkan bukti di gudang penyimpanan polisi. Tapi dia tidak bisa membeli opini publik jika jutaan pasang mata melihat wajah aslinya secara live. Arini kemudian mengambil sebuah paket yang baru saja tiba. Di dalamnya terdapat sebuah gaun sutra hitam rancangan desainer ternama. Bukan gaun duka yang sederhana, melainkan gaun yang anggun, tajam, dan memancarkan otoritas. Sebuah gaun perang. Di sampingnya, terdapat sebuah USB yang berisi hasil kerja keras Daniel,
Montase video yang menggabungkan pidato-pidato munafik Baskara tentang masa depan anak-anak dengan rekaman suara asli Elang di saat-saat terakhirnya, serta visualisasi data medis yang tidak terbantahkan. Besok malam, di Hotel Mulia, Arini berbisik pada bayangannya sendiri di kaca jendela. Malaikat mautmu akan datang sebagai tamu kehormatan yang paling tidak kau harapkan, Baskara. Dan kali ini, kau tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Di sisi lain kota, di dalam rumah mewah yang kini terasa seperti kuburan raksasa, Baskara terduduk di lantai ruang kerjanya yang gelap. Tangannya gemetar memegang botol whisky yang hampir kosong. Ia menolak menyalakan lampu, karena ia merasa bayangan Elang ada di setiap sudut yang terang. Tiba-tiba, di layar monitor komputernya yang seharusnya mati, muncul sebuah jendela pop-up yang memenuhi layar. Sebuah kalimat pendek terus berkedip dengan warna merah darah, menyinari wajah Baskara yang pucat. Elang tidak pernah pergi, Ayah. Dia hanya menunggumu di sini. Baskara berteriak frustrasi dan melemparkan gelas whiskinya ke arah monitor hingga layar itu retak. Namun, tawa lirih Elang kembali bergema melalui sistem audio rumah yang seolah memiliki nyawanya sendiri. Gorden ruangan tertutup dan terbuka dengan sendirinya, menciptakan ritme yang mencekik. Perang urat saraf telah dimenangkan oleh Arini. Dan kini saatnya eksekusi sosial dimulai di bawah lampu kristal hotel berbintang. Lampu kristal raksasa yang menggantung di langit-langit Grand Ballroom Hotel Mulia memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, memantul di atas gelas-gelas empanya kristal dan deretan perhiasan berlian yang dikenakan para tamu undangan. Malam itu dirancang sebagai puncak kejayaan Baskara, sebuah perayaan 2 dekade berdirinya Baskara Group yang megah. Aroma parfum desainer mahal, bau kulit dari sepatu-sepatu buatan Italia, dan asap cerutu Kuba yang berat memenuhi udara, menciptakan atmosfer kemewahan yang mencekik. Di balik tawarnya dan denting gelas, tersimpan kepalsuan para elit yang datang hanya untuk mencari muka di hadapan sang raja bisnis baru. Baskara berdiri tegak di tengah kerumunan, mengenakan tuxedo hitam yang dijahit sempurna untuk membungkus tubuhnya yang kian kurus. Namun, bagi mata yang jeli, topeng kesempurnaan itu mulai retak. Keringat dingin merembes di pelipisnya meski ruangan ber-AC itu sangat sejuk. Matanya yang merah dan cekung akibat kurang tidur terus-menerus melirik ke arah pintu masuk besar berlapis emas, seolah-olah dia mengharapkan malaikat maut akan berjalan masuk kapan saja untuk menagih utang nyawa. Tangannya yang memegang gelas whisky kristal sedikit gemetar. Setiap kali terdengar suara tawa yang terlalu keras atau langkah kaki yang mendekat, bahunya akan tersentak secara involunter. Kau terlihat mengerikan, Baskara. Kendalikan dirimu sebelum orang-orang mulai bertanya, bisik Sofia yang berdiri merapat di sampingnya. Sofia mengenakan gaun sutra merah menyala yang tampak seperti percikan darah di tengah kerumunan hitam putih. Wajahnya dipoles sempurna, namun rahangnya mengatup tegang. Berhentilah bersikap seolah kau baru saja melihat hantu di siang bolong. Minum obat penenangmu sekarang dan tersenyumlah. Sebentar lagi namamu akan dipanggil ke atas panggung untuk menerima penghargaan itu. Ini adalah momen yang kita bayar dengan harga mahal. Aku tidak butuh obat, Sofia. Aku butuh suara-suara itu berhenti. Desis Baskara. Suaranya hampir menyerupai geraman tertahan. Sejak pagi, aku merasa ada ribuan pasang mata tak kasat mata yang mengawasiku. Dan suara-suara itu, suara tawa Elang, aku mendengarnya lagi di sistem audio mobil tadi. Sangat jelas, seolah dia duduk di kursi belakang. Di sudut ruangan yang diselimuti bayang-bayang, tersembunyi di balik pilar marmer raksasa, Arini berdiri dengan ketenangan yang mematikan. Dia bukan lagi Sumi, sang tenaga kebersihan yang membungkuk rendah dengan tangan kasar berbau deterjen murah. Malam ini, dia adalah perwujudan dari kemarahan yang anggun dan dingin. Gaun sutra hitamnya membalut tubuhnya dengan presisi, memberikan kesan mistis sekaligus mengintimidasi. Sebuah gaun perang yang ia pilih bersama Daniel. Rambut pendeknya ditata dengan gaya yang sangat tajam, menonjolkan tulang pipinya yang tegas dan mata yang kini berkilat seperti elang yang sedang mengunci mangsanya dari langit. Daniel, kau sudah masuk ke sistem utama? Bisik Arini ke arah mikrofon kecil yang tersembunyi dengan cerdik di balik bros perak berbentuk sayap di dadanya. Aku sudah berada di pusat saraf ruang kendali audiovisual, tepat di belakang teknisi hotel yang tidak tahu apa-apa ini. Suara Daniel terdengar mantap dan jernih melalui earpiece transparan di telinga Arini. Sistem keamanan siber mereka adalah mainan anak-anak bagiku.
Aku sudah mengganti file presentasi video penghargaan yang membosankan itu dengan mahakarya yang kita siapkan selama seminggu ini. Tunggu kode dariku, Arini. Saat lampu sorot menyala, panggung itu adalah milikmu. Arini melangkah keluar dari kegelapan bayang-bayang pilar. Dia berjalan dengan keanggunan seorang ratu yang sedang menuju tahtanya, membelah kerumunan tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Beberapa kolega lama Baskara menoleh, menghentikan percakapan mereka sejenak, dan mengerutkan dahi. Mereka seolah mengenali wajah itu, namun ragu karena penampilan Arini yang berubah drastis, dan narasi istri gila yang depresi yang telah disebarkan Baskara secara sistematis melalui media selama ini. Arini mengabaikan mereka semua, matanya hanya tertuju pada satu target di atas panggung. Puncak acara tiba dengan dramatis. Pembawa acara naik ke podium dengan suara bariton yang bersemangat, membelah kebisingan ballroom. Dan sekarang hadirin sekalian, saat yang paling kita tunggu-tunggu dalam malam yang bersejarah ini. Penghargaan tertinggi untuk tokoh filantropi dan kemanusiaan tahun ini. Pria yang telah memberikan seluruh hatinya dan sebagian besar hartanya untuk masa depan anak-anak Indonesia. Tuan Baskara. Tepuk tangan membahana, mengguncang ruangan. Baskara menarik nafas panjang yang terdengar seperti tarikan nafas terakhir seorang terpidana mati, memasang senyum kemenangan palsunya yang paling meyakinkan, dan berjalan perlahan menuju panggung. Lampu sorot putih yang tajam mengikuti setiap langkahnya, menyinari kemunafikan yang paling murni dalam balutan tuxedo mahal. Dia berdiri di depan mikrofon perak, menatap ratusan orang paling berpengaruh di negeri ini, menteri, pengusaha, dan jurnalis. Terima kasih atas kehormatan luar biasa ini. Suara Baskara menggema di seluruh ballroom, terdengar stabil dan berwibawa, meski batinnya sedang berteriak dalam ketakutan. Segala upaya yang saya lakukan melalui yayasan ini, setiap rupiah yang saya kucurkan, semuanya adalah demi putra tercinta saya, Elang. Meski dia telah mendahului kita semua ke surga, semangatnya tetap hidup dalam setiap wajah anak-anak yang saya bantu. Saya hanya seorang ayah yang mencoba mengubah dukanya menjadi cahaya bagi orang lain. Sekarang Daniel, hancurkan dia, perintah Arini dengan suara rendah yang tegas. Tiba-tiba, layar LED raksasa berukuran 10 meter di belakang Baskara yang seharusnya menampilkan kompilasi foto-foto mengharukan elang yang sedang tersenyum di taman berubah menjadi statis berisik berwarna abu-abu yang memekakkan telinga. Frekuensi suara itu begitu tinggi hingga beberapa tamu undangan spontan menutup telinga mereka karena kesakitan. Baskara berbalik dengan wajah yang seketika kehilangan seluruh aliran darahnya. Layar itu tidak lagi menampilkan foto elang yang damai. Layar itu menampilkan video mentah dari kamera tersembunyi yang pernah Daniel pasang di kamar elang. Suara detak jantung yang lambat dan berat dari monitor medis tiba-tiba mengisi seluruh ballroom melalui sistem speaker berkekuatan ribuan watt, menciptakan suasana mencekam seperti di ruang ICU. Bip, 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 bip. Lalu, suara Baskara sendiri terdengar menggelegar, jernih tanpa distorsi, rekaman percakapan rahasia di dalam ruang kerja yang diambil Arini. Tinggal sedikit lagi, Sofia. Dosisnya sudah aku naikkan sedikit demi sedikit. Setelah anak itu lewat, dana perwalian kakeknya akan langsung cair ke rekening kita. Kita tidak butuh anak penyakitan yang hanya menghambat langkah kita. Seluruh ballroom mendadak sunyi sesunyi kuburan massal. Tidak ada satupun gelas yang berdenting, tidak ada bisikan yang terdengar. Ribuan pasang mata menatap layar yang kini menampilkan dokumen laporan autopsi asli dengan cap merah besar yang mencolok. Penyebab kematian, kegagalan jantung akibat keracunan digitalis dosis tinggi secara periodik. Baskara membeku di tengah panggung. Tangannya masih memegang piala kristal penghargaan. Senyumnya lenyap, digantikan oleh ekspresi horor murni yang membuat wajahnya tampak seperti tengkorak. Dia menatap kerumunan, mencoba menggerakkan bibirnya untuk bicara. Tapi suaranya telah hilang di tenggorokannya yang mengering. Ini rekayasa digital, AI. Seseorang sedang mencoba menghancurkan reputasi saya. Teriaknya parau dan tidak meyakinkan. Namun suaranya tenggelam saat video di layar berganti menampilkan rekaman elang yang sedang merintih kesakitan di tengah malam, memegangi dadanya sambil menatap botol vitamin merah di akas nakas. Arini mulai melangkah maju menuju depan panggung, tepat di bawah sorotan lampu yang kini membiaskan bayangannya yang panjang. Setiap denting langkah sepatu hak tingginya di atas lantai marmer terdengar seperti lonceng kematian yang berdentang di telinga Baskara. Dia berhenti tepat di depan podium, menatap lurus ke mata suaminya yang kini dipenuhi bayangan kegilaan. Elang tidak pernah memiliki penyakit jantung bawaan Baskara. Suara Arini terdengar sangat tenang, namun memiliki ketajaman yang mampu menusuk hingga ke sumsum tulang. Kau adalah penyakitnya.
Kau adalah parasit yang merusak jantungnya demi angka-angka di rekening bankmu. Kau mencium keningnya setiap malam hanya untuk memastikan racun itu bekerja, bukan? Sofia mencoba menyelinap keluar melalui pintu darurat di samping panggung dengan wajah pucat pasi. Namun beberapa petugas kepolisian berseragam preman yang telah disiagakan Daniel sudah memblokade jalannya. Kekacauan mulai pecah di ballroom. Para tamu undangan berdiri dari kursi mereka, bukan untuk bertepuk tangan, melainkan untuk mengeluarkan ponsel mereka dan merekam skandal terbesar yang pernah terjadi di kalangan elit Jakarta. Kilatan lampu kamera wartawan menghujani Baskara dari segala arah seperti rentetan peluru. "Arini, kau..." Baskara menunjuk istrinya dengan jari yang bergetar hebat. "Kau wanita gila, kau seharusnya berada di bangsal rumah sakit jiwa. Semua ini adalah delusimu karena kehilangan anak." Rumah sakit jiwa adalah tempat bagi mereka yang kehilangan akal sehat karena duka yang tak tertahankan, Baskara. Tapi aku, Arini tersenyum, sebuah senyuman dingin yang tidak mencapai matanya. "Aku belum pernah merasa sewaras ini sepanjang hidupku. Aku berada di sini bukan untuk menuntut hartamu, tapi untuk menyaksikan kerajaanmu runtuh menjadi debu, tepat seperti yang kau lakukan pada masa depan elang." Tiba-tiba, Daniel memutar satu rekaman terakhir melalui sistem audio hotel. "Mama, tolong Elang. Badanku panas. Vitamin merah dari ayah rasanya pahit sekali. Elang takut, Ma. Ayah jahat." Mendengar suara putranya sendiri yang memohon bantuan di detik-detik terakhir hidupnya menggema di ruangan mewah itu, pertahanan mental Baskara runtuh sepenuhnya. Dia jatuh berlutut di tengah panggung. Piala kristalnya terlepas dan pecah berkeping-keping di lantai. Dia menutup telinganya rapat-rapat sambil berteriak histeris, mencoba mengusir suara elang yang seolah mengepungnya dari segala arah. Dia mulai berhalusinasi, menunjuk-nunjuk ke arah kursi-kursi kosong, mengklaim melihat elang berdiri di sana dengan baju astronotnya. "Diam, matikan suara itu. Aku melakukannya demi masa depan kita, Sofia. Aku melakukannya agar perusahaan tidak bangkrut." Teriak Baskara dalam kegilaannya yang mendadak. Pengakuan spontan itu keluar begitu saja di depan ratusan saksi mata yang memegang kekuasaan dan puluhan kamera yang menyiarkan acara tersebut secara langsung ke seluruh dunia melalui media sosial. Tidak ada jalan kembali bagi Baskara. Malaikat maut telah menyelesaikan tugasnya dengan sangat rapi. Arini menatap pria yang kini hancur lebur di hadapannya tanpa setitik pun rasa kasihan. Dia berbalik, berjalan keluar dari Grand Ballroom dengan kepala tegak dan langkah yang mantap. Sementara sirene mobil polisi mulai meraung-raung di luar lobi hotel. Panggung eksekusi sosial telah ditutup dengan tirai kemarahan yang memuaskan. Dan yang tersisa hanyalah puing-puing dari sebuah imperium berdarah yang kini menanti pengadilan yang sesungguhnya. Gema palu hakim yang diketuk 3 kali di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat siang itu bukan sekadar bunyi kayu yang beradu dengan meja. Bagi Arini, suara tok, tok, tok itu adalah dentuman lonceng kematian bagi sebuah imperium gelap yang selama 1 dekade dibangun di atas fondasi kebohongan, manipulasi, dan darah. Suara itu seolah memutus rantai tak kasat mata yang telah membelenggu jiwanya selama berbulan-bulan. Sebuah beban berat yang kini akhirnya terlepas dari pundaknya. Udara di ruang sidang terasa begitu berat dan menyesakan, penuh dengan aroma debu kertas lama, keringat dari ratusan wartawan yang berdesakan, dan ketegangan yang nyaris bisa disentuh. Di kursi terdakwa yang dingin, Baskara duduk dengan punggung yang bungkuk, kontras yang menyakitkan dengan sosoknya yang dulu selalu tegap, dibalut tuxedo mahal dan aura kekuasaan yang mengintimidasi. Kini, ia tampak ringkih, seolah-olah berat dosa yang ia pikul telah meremukkan tulang-tulangnya sendiri dari dalam. Kulit wajahnya yang dulu selalu terawat kini tampak kusam, dengan kantung mata yang menghitam akibat paranoia yang tak kunjung henti. Menyatakan terdakwa Baskara Baskoro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak kandungnya sendiri, sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP, serta melakukan tindak pidana pencucian uang secara sistematis. Suara hakim ketua terdengar sangat dingin, berwibawa, dan tanpa kompromi. Suara itu membelah keheningan ruang sidang yang sejenak membeku. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan hukuman mati. Sorak-sorai tertahan dan kilatan lampu kamera wartawan seketika memenuhi ruangan. Di samping Baskara, Sofia,
wanita yang dulu menganggap kecantikan dan kelicikannya adalah perisai yang tak tertembus, menjerit histeris. Suaranya melengking, memecah wibawa ruang sidang. Ia jatuh berlutut, mencoba meraih ujung celana pengacaranya seolah-olah pria itu bisa mengubah takdir. Namun 2 petugas kepolisian segera menyeretnya keluar saat ia dijatuhi vonis 20 tahun penjara. Arini, yang duduk di barisan terdepan dengan tangan yang saling bertautan erat dengan Daniel, tetap diam. Wajahnya datar, namun matanya yang jernih memancarkan sebuah kelegaan yang sunyi dan dalam. Keadilan manusia mungkin telah ditegakkan melalui pasal-pasal hukum, namun Arini tahu, pengadilan yang sesungguhnya, yang jauh lebih menyiksa, baru saja dimulai bagi Baskara di balik dinding-dinding beton sel isolasi. 6 bulan berlalu sejak hari vonis yang menggemparkan nasional tersebut. Dunia luar sudah mulai melupakan skandal Baskara Group yang dulu memenuhi berita utama. Namun bagi Baskara, setiap detik di dalam sel isolasi yang sempit dan pengap adalah sebuah keabadian yang menyiksa. Karma tidak datang kepadanya dalam bentuk serangan fisik, melainkan dalam bentuk kehancuran mental yang sistematis dan tanpa ampun. Di dalam sel yang hanya diterangi lampu redup, Baskara telah kehilangan satu-satunya hal yang ia cintai lebih dari uang: kewarasannya. Laporan berkala dari sipir penjara menyebutkan bahwa Baskara sering ditemukan sedang meringkuk di sudut ruangan yang kosong, menatap kegelapan dengan mata liar. Ia berteriak-teriak histeris, memohon ampun kepada bayangan seorang anak kecil dengan baju astronot yang ia klaim selalu berdiri di sana, menjulurkan botol vitamin merah yang kini tampak seperti darah di matanya. Paranoia telah menjadi teman setianya. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, ia mendengar rekaman suara detak jantung yang melambat. Frekuensi suara yang diputar Arini saat malam gala, yang kini terpatri permanen dan berputar tanpa henti di dalam labirin otaknya. Bahkan makanan penjara yang paling sederhana pun terasa pahit di lidahnya. Ia selalu merasa bahwa setiap suapan mengandung racun yang sama yang ia berikan kepada Elang. Ironi itu terasa begitu pekat. Pria yang dulu sangat memuja kesempurnaan penampilan fisiknya, kini membiarkan rambutnya rontok, dan kulitnya membusuk secara psikologis, menjadi sosok hantu dari dirinya yang dulu. Sementara itu, Sofia menghadapi neraka yang berbeda di balik jeruji besi penjara wanita. Statusnya sebagai sosialita kelas atas, tidak memiliki nilai apapun di hadapan narapidana lain. Ia menjadi sasaran kebencian dan perundungan karena kejahatannya yang melibatkan nyawa seorang anak kecil. Kode etik tak tertulis bahkan di dunia kriminal paling gelap sekalipun. Kejelitaannya yang dulu selalu ia banggakan dengan perawatan jutaan rupiah per bulan, kini memudar drastis di bawah tekanan hidup penjara yang keras. Tidak ada lagi parfum mahal yang menempel di kulitnya. Yang tersisa hanyalah aroma keringat, deterjen kasar, dan penyesalan yang terlambat. Sofia dipaksa menghadapi kenyataan bahwa kecantikannya adalah aset yang tidak bisa ditukarkan dengan kedamaian batin. Arini tidak membiarkan harta warisan yang berlumuran darah itu menguap begitu saja menjadi sitaan negara yang tak bertujuan. Dengan bantuan Daniel, ia melakukan likuidasi seluruh aset pribadi Baskara dan mencairkan dana perwalian mendiang ayahnya yang dulu menjadi motif utama pembunuhan tersebut. Namun, Arini tidak mengambil sepeser pun untuk kemewahan pribadinya. Di sebuah lahan hijau yang luas di pinggiran Bogor, yang dikelilingi oleh pepohonan rindang dan udara pegunungan yang segar, Arini membangun sebuah bangunan megah namun sangat hangat yang ia beri nama Rumah Elang. Rumah Elang bukan sekadar panti asuhan biasa. Tempat itu dirancang sebagai pusat rehabilitasi holistik dan tempat perlindungan bagi anak-anak korban kekerasan domestik, eksploitasi, dan pengabaian. Arini memastikan arsitektur bangunan itu dipenuhi oleh jendela-jendela besar agar cahaya matahari selalu masuk, simbol dari transparansi dan kejujuran yang tidak ia dapatkan di rumah lamanya. Di sana, ia memastikan tidak ada satupun anak yang harus merasa takut pada orang tua atau pelindung mereka sendiri. Ia juga mendirikan laboratorium medis canggih di dalam yayasan tersebut, bekerja sama dengan dokter-dokter idealis untuk mendeteksi dini penyakit anak-anak yang tertindas. Arini ingin memastikan bahwa ilmu medis digunakan sebagai alat untuk menyelamatkan nyawa, bukan sebagai instrumen kematian yang dingin. Sore itu, fajar baru benar-benar menyingsing bagi hidup Arini. Langit di atas Bogor tampak berwarna jingga keemasan yang jernih, seolah alam semesta sedang tersenyum padanya. Arini berdiri di tengah taman rumah Elang, menyaksikan belasan anak berlarian dengan tawa yang lepas dan murni. Suara tawa mereka tidak lagi terdengar seperti gema hantu yang menghantuinya di kegelapan,
melainkan seperti simfoni kehidupan yang perlahan-lahan menyembuhkan setiap luka di hatinya. Daniel berjalan mendekat, penampilannya kini lebih santai dengan kemeja katun, menyerahkan sebuah tablet yang berisi laporan perkembangan yayasan. Semua berjalan sesuai rencana hari ini. Kita sudah mendapatkan izin resmi untuk membuka cabang kedua di Jawa Tengah. Banyak donor anonim yang tergerak setelah melihat apa yang kau lakukan. Elang pasti sangat bangga melihat ibunya menjadi pahlawan bagi banyak anak. Arini tersenyum, sebuah senyuman yang tulus dan akhirnya mencapai matanya yang kini bersinar lagi. Elang tidak pernah benar-benar pergi, Daniel. Dia hidup kembali dalam setiap tarikan napas dan harapan anak-anak di sini. Aku hanya menjalankan tugas yang seharusnya aku lakukan sejak dulu. Misi terakhir Arini membawanya kembali ke tempat di mana seluruh tragedi ini dimulai, pemakaman Elang. Namun kali ini, ia tidak datang dengan balutan gaun hitam duka yang mencekik napas. Ia mengenakan gaun sutra berwarna biru langit, warna favorit Elang yang melambangkan kebebasan dan impiannya menjadi astronot. Ia meletakkan seikat besar bunga matahari segar dan boneka robot mainan kesayangan Elang yang sudah ia jahit kembali bagian tangannya dengan sangat rapi dan teliti, di atas nisan marmer putih yang bersih. Arini berlutut di atas rumput hijau yang basah oleh embun, mengusap nisan tersebut dengan jemari yang tenang. Elang sayang, ayah sudah mendapatkan upahnya yang setimpal. Ibu sudah memastikan bahwa tidak akan ada lagi anak lain di luar sana yang harus merasakan pahitnya vitamin merah itu. Sekarang, ibu ingin Elang bermain dengan bebas di surga, melompat di antara bintang-bintang yang selalu Elang impikan. Jangan khawatirkan ibu lagi, ibu sudah aman. Angin sepoi-sepoi berembus lembut, menggoyangkan dedaunan pohon kamboja di sekitar makam, menjatuhkan beberapa kelokak bunga putih di atas nisan. Arini merasakan sebuah kehangatan tak kasat mata menyentuh bahunya, seperti sebuah pelukan kecil dari tangan mungil yang sangat singkat, namun terasa begitu nyata. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, napas Arini terasa ringan dan lega, tanpa ada beban yang menghimpit paru-parunya. Ia tidak lagi melihat bau tanah basah pemakaman sebagai akhir yang kelam, melainkan sebagai garis start bagi kehidupan yang baru. Saat ia bangkit berdiri dan hendak berjalan keluar dari area pemakaman menuju mobilnya, Arini melihat seekor kupu-kupu berwarna biru cerah terbang mengitarinya sejenak, seolah sedang menyapa, sebelum akhirnya melesat tinggi menuju langit senja yang luas tanpa batas. Arini berhenti sejenak, menatap kupu-kupu itu sampai benar-benar menghilang di balik awan yang kemerahan. Ia menarik napas panjang, menghirup udara kebebasan yang murni dan harum. Identitas Arini sebagai korban yang lemah telah mati sepenuhnya. Ia kini telah lahir kembali sebagai Hilda bagi anak-anak di yayasannya, sosok pelindung bagi mereka yang tak bersuara, dan fajar baru bagi setiap jiwa yang tertindas di bawah bayang-bayang kekuasaan yang zalim. Kerajaan Baskara mungkin telah runtuh menjadi debu dan dilupakan sejarah. Namun di atas puing-puing kehancuran itu, Arini telah membangun sebuah istana kasih sayang yang abadi, sebuah warisan yang jauh lebih berharga daripada seluruh emas di dunia. Arini masuk ke dalam mobilnya, menyalakan mesin dengan mantap, dan berkendara menuju cakrawala yang membentang luas. Di belakangnya, kegelapan malam mulai turun menyelimuti kota, namun di dalam hatinya, matahari kebenaran telah terbit dan tidak akan pernah terbenam lagi.